Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Nama budaya, salam harmoni. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan makalah kami mengenai aturan sinus dan kosinus pada segitiga sebarang. Namun, sebelum kami memulai presentasi, ada baiknya kami memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama yaitu Nikada Opiswandari dengan NIM 2113011007. Selanjutnya yaitu Niputu Gita Chandrika Dewi dengan NIM 2113011008. Dan selanjutnya yaitu Yude Wisnu Budi Pratama dengan NIM 2113011019. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai materi pertama yaitu aturan sinus. Sebelum kita membahas mengenai aturan sinus, maka akan dijelaskan secara sekilas mengenai segitiga. Berdasarkan sudut yang dimilikinya, segitiga digolongkan atas dua jenis, yaitu segitiga siku-siku dan segitiga bukan siku-siku. Segitiga yang bukan segitiga siku-siku kemudian akan dibedakan lagi menjadi dua jenis, yaitu yang pertama, segitiga yang ketiga sudutnya merupakan sudut lancip atau segitiga lancip, dan yang kedua yaitu segitiga dengan salah satu sudutnya yaitu sudut tumpul atau segitiga tumpul. Nah, selanjutnya terdapat aturan penamaan sudut dan sisi pada segitiga seperti yang tertera pada slide, di mana untuk sisi segitiga yang berada di hadapan sudut A maka akan dinamai sisi A, kemudian sisi segitiga yang berada di hadapan sudut B maka akan dinamai sisi B, dan sisi segitiga yang berada di hadapan sudut C akan dinamai sisi C. Aturan penamaan inilah yang kemudian harus kita ingat dalam mempelajari tentang aturan sinus. Baik, untuk selanjutnya kita akan membahas mengenai fungsi aturan sinus. Dilansir dari Top Solved Trigonometry oleh Joseph Caruso and Brian Sullivan, dalam menyelesaikan permasalahan segitiga dalam artian menemukan panjang sisinya atau menentukan besar sudutnya, dapat menggunakan suatu aturan yang dinamakan dengan aturan sinus. Aturan sinus dapat digunakan pada segitiga ketika telah diketahui 1. Dua sudut dan satu sisi, atau yang kedua, dua sisi dan salah satu sudut yang berlawanan dari salah satu sisi tersebut. Contohnya yaitu seperti pada segitiga di bawah ini, yang mana bagian yang berwarna biru haruslah diketahui terlebih dahulu. Ketika poin 1 atau poin 2 tadi sudah terpenuhi, maka kita dapat mencari panjang sisi atau besar sudut pada segitiga tersebut dengan menggunakan aturan sinus, yang mana menyatakan sin A per A sama dengan sin B per B sama dengan sin C per C. Selanjutnya, dari manakah asal-usulnya terdapat aturan sinus ini? Oleh karena itu, maka selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai bagaimana penurunan aturan sinus. Untuk membuktikan suatu aturan sinus, maka konstruksikanlah atau buatlah sebuah garis tinggi H dari salah satu titik sudut segitiga. Gambar 4A menunjukkan sebuah garis tinggi H untuk suatu segitiga yang ketiga sudutnya adalah sudut lancip. Sementara itu, pada gambar 4B, gambar tersebut menunjukkan garis tinggi H untuk suatu segitiga dengan salah satu sudutnya yaitu sudut tumpul. Dalam masing-masing kasus, garis tinggi atau ketinggian diambil dari titik B. Dengan menggunakan ilustrasi sin C sama dengan H per A, sehingga diperoleh H sama dengan A kali sin C, kita sebut ini dengan persamaan 3. Kemudian dari gambar 4A juga memenuhi sin A sama dengan H per C, sehingga H sama dengan C sin A. Kita sebut ini dengan persamaan 4. Dari gambar 4B juga memenuhi sin 180 derajat dikurang A sama dengan sin A sama dengan H per C, sehingga diperoleh lagi H sama dengan C sin A. Dengan demikian, apakah segitiga tersebut memiliki 3 sudut lancip ataupun memiliki 2 sudut lancip dan 1 sudut tumpul, maka persamaan 3 dan 4 akan berlaku. Sebagai hasilnya, persamaan untuk H dalam persamaan 3 dan 4 akan bernilai sama, yaitu A sin C sama dengan C sin A, sehingga diperoleh sin A per A sama dengan sin C per C. Kita sebut ini dengan persamaan 5. Dengan cara serupa, kemudian konstruksikanlah garis tinggi H aksen dari titik sudut A seperti yang terlihat pada gambar 5 yang menunjukkan bahwa sin B sama dengan H aksen per C dan sin C sama dengan H aksen per B. Dengan mencari persamaan dari H aksen, maka akan diperoleh H aksen sama dengan C sin B sama dengan B sin C. Dengan demikian, sin B per B sama dengan sin C per C. Kita sebut ini sebagai persamaan 6. Setelah kita mengerjakan langkah-langkah penurunan rumus tersebut, dapat kita perhatikan bahwa ketika persamaan 5 dan persamaan 6 dikombinasikan, maka akan menghasilkan suatu kesimpulan seperti yang telah dijelaskan pada pernyataan 1,
yang disebut dengan aturan sinus. Baik, sekian materi dari saya mengenai aturan sinus. Untuk materi selanjutnya mengenai aturan kosinus akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baiklah, sekarang saya akan membahas contoh soal penerapan aturan sinus. Pada soal pertama, diketahui besar sudut A, sudut B, dan panjang sisi CB, dan ditanyakan besar sudut dan sisi lainnya. Di mana langkah pertama yang harus kita cari adalah nilai dari sudut C dengan menggunakan teorema jumlah sudut segitiga seperti pada slide. Setelah menemukan sudut C, gunakan aturan sinus untuk mencari panjang sisi-sisi lainnya seperti pada slide. Pada soal nomor 2, diketahui panjang sisi BC, besar sudut A, besar sudut B, dan ditanya panjang sisi dari AB. Untuk menyelesaikannya, karena besar sudut C masih belum diketahui, sama halnya seperti pada soal nomor 1, kita gunakan teorema jumlah sudut segitiga untuk mendapatkan nilai sudut C. Setelah mendapatkan nilai sudut C, kita gunakan aturan sinus sama seperti pada soal sebelumnya untuk menemukan panjang sisi AB. Untuk soal ketiga, berbentuk soal cerita, di mana langkah pertama mengerjakan soal cerita adalah mengartikan soal tersebut ke dalam sebuah ilustrasi seperti yang sudah terlihat di slide. Setelah menggambarkan ilustrasinya, sekarang kita perhatikan terlebih dahulu pada segitiga tumpul untuk mencari kemiringan segitiga siku-siku besar dengan cara mencari sudut-sudutnya terlebih dahulu, seperti yang terlihat di slide. Lalu gunakan aturan sinus untuk mencari sisi miring. Setelah mendapatkan sisi miring, kita gunakan keterangan besar dari sin 35 derajat untuk mendapatkan ketinggian gunung seperti yang terlihat pada slide. Sekian contoh-contoh soal dari aturan sinus. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Nika Deopi Suwandari dengan NIM 21130111007. Di video ini saya akan menjelaskan mengenai aturan kosinus pada segitiga sembarang. Definisi aturan kosinus. Aturan kosinus merupakan aturan yang menjelaskan hubungan antara kuadrat panjang sisi dengan nilai kosinus dari salah satu sudut pada segitiga. Aturan kosinus dapat digunakan untuk menentukan unsur-unsur lain dalam suatu segitiga sembarang. Untuk dua kasus, yaitu saat tiga sisi diketahui dan saat dua sisi dan sudut apitnya diketahui. Aturan kosinus pada segitiga sembarang yaitu segitiga ABC. Keterangan dapat dilihat pada PowerPoint. Pada segitiga DBC, sin B sama dengan H per A, sehingga H sama dengan A sin B. Cos B sama dengan DB per A, sehingga DB sama dengan A cos B. AD sama dengan AB min DB sama dengan C min A cos B. Pada segitiga ADC, siku-siku di D, sehingga B kuadrat sama dengan AD kuadrat ditambah CD kuadrat. AD kuadrat yaitu C min A cos B kuadrat ditambah dengan CD kuadrat yaitu A sin B kuadrat sama dengan C kuadrat min 2AC cos B plus A kuadrat cos kuadrat B plus A kuadrat sin kuadrat B. Dioperasikan sehingga diperoleh B kuadrat C kuadrat ditambah A kuadrat min 2AC cos B. Sehingga aturan kosinus berlaku untuk setiap segitiga ABC sebagai berikut. A kuadrat sama dengan B kuadrat plus C kuadrat min 2BC cos A. B kuadrat sama dengan C kuadrat plus A kuadrat min 2AC cos B. C kuadrat sama dengan A kuadrat plus B kuadrat min 2AB cos C. Berdasarkan rumus aturan kosinus di atas, maka didapatkan rumus untuk menghitung besar sudutnya, yaitu cos A sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat min A kuadrat per 2BC. Cos B sama dengan C kuadrat plus A kuadrat min B kuadrat per 2AC. Cos C sama dengan A kuadrat plus B kuadrat min C kuadrat per 2AB. Baik, sekian presentasi saya mengenai materi aturan kosinus pada segitiga sembarang. Terima kasih. Selanjutnya, saya akan menjelaskan contoh soal penerapan aturan kosinus.
Untuk soal pertama, diketahui panjang sisi AB, panjang sisi BC, dan besar sudut B, sehingga bisa langsung disubstitusikan ke dalam aturan kosinus seperti yang terlihat di slide. Untuk soal kedua, diketahui semua sisi segitiga dan ditanyakan perbandingan sudut-sudutnya. Dalam menyelesaikan persoalan seperti ini, hal pertama yang harus kita lakukan adalah memodifikasi rumus awal dari aturan kosinus tersebut untuk mencari kuadrat yang awalnya untuk mencari kuadrat panjang sisi menjadi mencari perbandingan sudut dalam bentuk cos seperti yang terlihat di slide. Setelah seperti itu, substitusikan panjang sisi ke dalam rumus untuk mencari perbandingan sisinya. Karena ditanyakan ketiga perbandingan sudutnya, lakukan hal seperti tadi sebanyak 3 kali sehingga mendapatkan semua perbandingan sudutnya. Selanjutnya, pada soal ketiga berbentuk soal cerita. Seperti biasa, untuk memecahkan soal cerita, kita harus menggambarkan ilustrasi dari soal tersebut seperti yang sudah terlihat di slide. Karena yang ditanyakan dalam waktu 3 jam, jadi dalam mengisi panjang sisi segitiga, kecepatan kapal dikali 3. Setelah ilustrasinya selesai, kita langsung substitusikan hal yang diketahui dalam aturan kosinus sehingga didapatkan berapa jarak kedua kapal tersebut setelah 3 jam perjalanan. Baiklah, sekian presentasi kami dari kelompok 6 mengenai penerapan aturan sinus dan kosinus pada segitiga sembarang. Saya, mewakili rekan-rekan yang bertugas, meminta maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam penyampaian tadi terdapat kesalahan dalam tutur kata kami. Akhir kata, saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi, 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 Om.